seorang bisa mendapatkan hidayah meskipun awalnya itu dari proses yang tidak benar. Ya, awalnya dari proses yang tidak syar'i, dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, tidak serta-merta menjadikan prosesnya ini kemudian menjadi proses yang dibenarkan, menjadi sebab yang dibenarkan, tidak. Seorang mungkin terkadang dapat hidayah dari perkara-perkara yang haram. Bisa. Seorang kafir misalnya, ketika dia ngelihat TV, ya, melihat musik-musik religi, tersentuh hatinya dia dengar musik religi sampai menitikkan air mata. Kemudian gara-gara nonton musik religi ini, mendengarkan musik religi ini, si kafir ini tadi masuk ke dalam Islam. Dapat hidayah dia dengan gara-gara nonton atau dengerin lagu religi ini. Bisa nggak? Bisa. Terus kemudian apakah menjadikan musik religi sebagai sarana hidayah? Enggak. Hatta banyak orang yang masuk Islam, tobat dari perbuatan maksiat, kembali ke jalan Allah, rajin ibadah, gara-gara musik religi. Tetap musik religi adalah sarana dakwah yang haram. Ini yang banyak di antara kaum muslimin yang tertipu. Ya, makanya di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, husulus sabab atau husulul musabbab la yakni ala jawazi as-sabab. Mendapatkan akibat itu tidak serta-merta sebabnya menjadi boleh. Ya kan? Akibatnya didapatkan, berhasil dia mendapatkan tujuannya. Tapi tidak serta-merta cara yang digunakan kemudian menjadi halal, menjadi boleh. Contoh misalnya, ada orang dia itu pengen punya anak. Ya, dia pengen punya keturunan. Maka kemudian dia berzina. Ketika berzina, maka si wanita ini melahirkan dan punya anak. Tercapai nggak tujuannya? Jangan, tercapai nggak tujuannya? Tercapai. Apakah serta-merta caranya menjadi halal? Tidak. Ada orang lapar dia. Dia pengen, cita-citanya itu pengen kenyang. Cita-citanya itu supaya pengen kenyang. Akhirnya dia nyuri makanan. Dimakan sama dia. Makanan haram, bukan miliknya dia, dimakan sama dia. Tercapai nggak cita-citanya? Tercapai. Kenyang dia. Nggak lapar lagi. Tapi apakah caranya kemudian menjadi halal? Tidak. Ya, ini kaidah. Makanya banyak yang tertipu. Tuh, lihat fulan. Dakwahnya dia itu banyak bikin orang dapat hidayah. Ya. Berapa banyak orang-orang yang mengenal Islam, mengenal sunnah lewat dakwahnya fulan ini. Apa dakwahnya fulan? Dakwah lewat musik misalnya. Dakwah pakai cara musik. Atau misalnya dia berdakwah dengan cara mengakhirkan dakwah tauhid. Nggak nyenggung-nyenggung masalah syirik. Nggak gasak-gasak ahli bid'ah. Ada banyak orang-orang yang senang sama dakwahnya dia. Ya, cari aman dakwahnya sudah, jangan syirik, jangan yang bahas tentang bid'ah yang sensitif-sensitif, jangan. Nanti orang jadi kabur. Lalu terus gimana? Nanti aja itu nomor sekian. Ya. Yang penting yang disampaikan ini yang cocok-cocok dulu saja sama mereka. Yang cocok-cocok sama manusia. Nanti kalau sudah kena seneng ngambil kita orang, nah baru kita masuk tauhid sedikit-sedikit. Sampai saya gak dileboni. Iya. Sampai sekarang nggak ada tauhidnya, wala tauhid, wala sunnah, mengingkari syirik, mengingkari bid'ah nggak ada, wala tambah mesra sama ahli bid'ah. Ya. Maka sebagian orang takjub, tuh lihat, fulan ini cara dakwahnya benar. Banyak orang dapat hidayah, lihat followersnya di Instagram berapa, jutaan, subscribersnya di YouTube, jutaan, viewersnya banyak yang endorse juga dia. Ente cara ente dakwah, innalhamdulillah kan biyen ngono tok dakwah. Sing melok ya wis iki tok. Ya. Maka banyaknya orang yang banyaknya pengikut tidak menunjukkan dakwahnya itu pasti di atas kebenaran. Ya, al-kathratu la yadullu ala sihhati dakwah. Kebanyakan atau mayoritas mayoritas banyaknya followers itu bukanlah tanda kalau dakwahnya itu sukses, dakwahnya itu benar, tidak. Tapi suksesnya dakwah dinilai dari kesesuaian dengan dalil, kesesuaian dengan dakwahnya Nabi SAW.